Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriani, Duta Hukum HAM periode 2022-2023 dengan nomor ID Duta Hukum 2022 010019 akan menyampaikan tausiah yang bertemakan sabar. Apa sih sabar itu? Sabar adalah cerminan tingkah laku dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sabar juga merupakan salah satu penyebab orang lain dapat menilai kita itu bagaimana. Dan sabar juga bisa menjadi salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita untuk memasuki syurganya. Sebagaimana yang sudah Allah janjikan dalam firman-Nya di dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi di dalam firman tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita bahwa orang-orang yang sabar ini akan dicukupkan pahalanya. Karena apa? Memang orang sabar ini tidak diperoleh 1 hari ataupun 2 hari saja, tetapi harus berproses. Dalam artian kesabaran itu munculnya harus ada niat juga, bukan karena keturunan itu hanya berapa persen ya. Kalau sabar itu, kalau niat kita ini menahan, pasti akan kita memperoleh yang namanya sabar. Menahan emosi, menahan itu kecapean, menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu merupakan salah satu bentuk sabar yang harus kita latih setiap hari maupun setiap saat sepanjang umur kita. Kemudian dari firman tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli alim sudah menjamin kita dalam sabdanya yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya, dan juga kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi walaupun semua orang menentang kita, walaupun semua orang tidak suka dengan kita, hendaknya kita sebagai orang yang lebih bijaksana bisa menilai itu dari sisi positif. Dalam artian apa? Kalau memang kita tersakiti nih hatinya, kita harus bisa cemerlang nih apa yang membuat diri kita semangat. Nah, Allah ini sudah menjamin kita bahwa orang yang sabar ini akan dipuaskan pahalanya, dalam artian akan dihapuskan dosa-dosanya. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang lebih bijaksana, orang-orang yang lebih pintar, dalam artian kita harus bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kita sikapi dengan benar dan mana yang harus kita renungkan. Dalam artian kita juga harus bisa mengintrospeksi diri, mana nih kesalahan yang ada dalam diri kita sehingga orang lain menilai kita sebagai berikut. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang berpendidikan jangan menyikapi seseorang, sikap buruk seorang itu jangan disikapi dengan sikap buruk lagi, karena dengan hal tersebut kedudukan kita pasti akan sama dengan orang yang berbuat buruk itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagai seseorang yang lebih bijaksana, kita harus lebih pintar dalam memanage emosi kita. Karena apa? Memanage emosi itu memang tidak diperoleh dengan singkat, tetapi kita harus belajar terus-menerus bagaimana sih menahan diri dari yang namanya zina. Itu menahan diri dari yang namanya zina juga termasuk sabar. Dalam artian sabar itu bukan hanya sekadar kita ini marah kepada seseorang, tetapi kita menahan, bukan hanya itu saja, tetapi sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan kita juga itu termasuk sabar. Jika kita ingin begini tetapi Allahnya mengirimkan begini, nah itu yang terbaik untuk kita, bukannya kita malah memberontak kepada Allah gitu. Tidak boleh, karena itu sesuatu yang tidak Allah sukai. Oleh karenanya sabar menahan diri dari zina, karena di zaman sekarang kan yang namanya zina itu sudah mulai biasa di lingkungan masyarakat. Nah, sebagai seseorang yang erat kaitannya dengan kaidah kita yaitu Islam,
kita harus bisa menyaring mana perbuatan yang baik dan juga mana perbuatan yang benar. Oke, kemungkinan itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.